Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang konsep ilmu ekonomi. Sebelum memasuki materinya, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama ada siswa diharapkan dapat menjelaskan ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian kelangkaan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang keempat, siswa diharapkan dapat menentukan biaya peluang dan menerapkan prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Langsung saja ke materi. Pengertian ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu yang pertama oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Tokoh-tokoh ekonomi. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith adalah bapak ekonomi dunia. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, J.S. Mill berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Yang ketiga ada Alfred Marshall. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Yang keempat ada Paul Samuelson. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari untuk mendapat kenikmatan kehidupan. Yang selanjutnya, penggolongan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi juga digolongkan menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori digolongkan menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Sedangkan ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang merata, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial, persaudaraan dan kesejahteraan universal, dan mencapai ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Yang selanjutnya ada kelangkaan. Kelangkaan sendiri adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan, tetapi gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Jadi dalam hal ini kurang 2 ton. Nah, itu yang dinamakan dengan kelangkaan. Faktor-faktor dari kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, kemampuan produksi yang terbatas atau kurangnya tenaga ahli. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Maksudnya ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Upaya mengatasi kelangkaan. Yang pertama, mengefisiensikan penggunaan sumber daya
Yang kedua, mencari alternatif lain untuk mengatasi kelangkaan dengan menciptakan barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga, lama produksi sumber daya dipersingkat dengan iptek dan pengembangan kemampuan SDM. Yang keempat, menjaga sirkulasi sumber daya. Selanjutnya, kebutuhan. Kebutuhan sendiri dapat didefinisikan menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas. Yang kedua, kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Yang ketiga, menurut sifat. Yang keempat, kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut intensitas sendiri terdiri dari 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan menurut waktu pemenuhan terdiri dari 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan untuk yang akan datang. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifat terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut subjek terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Alat pemuas kebutuhan. Di saat kita membutuhkan sesuatu, kita harus mendapatkan alat untuk memenuhi kepuasan kebutuhan tersebut. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut barang. Alat pemuas kebutuhan juga bisa berupa barang ataupun jasa servis. Selanjutnya ada biaya peluang. Biaya peluang merupakan biaya yang timbul karena seseorang memilih sebuah peluang atau kesempatan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Contoh biaya peluang: jika setelah lulus SMA, Ali tidak kuliah, tetapi bekerja di sebuah perusahaan selama 6 bulan atau 1 semester, Ali mendapatkan gaji sebesar 10 juta rupiah. Namun, jika kuliah, maka Ali akan membayar sebesar 7 juta rupiah. Berapa biaya peluangnya jika Ali memilih untuk kuliah? Jawabannya adalah minus 7 juta. Yang selanjutnya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Adapun ciri-ciri prinsip ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak daripada kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Yang keempat, mempertimbangkan keuntungan. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Motif non-ekonomi adalah keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan secara ekonomi. Motif manusia terdiri dari 2, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik sendiri yaitu motif ekonomi atas kemauan sendiri. Contohnya, ketika kita lapar, maka kita akan membeli makanan atau minuman untuk meredakan keinginan kita. Yang kedua, motif ekstrinsik yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar diri sendiri. Contohnya adalah ketika kamu mau membeli makanan produk baru karena kemakan dengan iklan di televisi. Misalnya kita melihat drama Korea, terus kita melihat di drama itu lagi makan, nah kita pengen makanan yang dimakan oleh pemain tersebut. Itu adalah contoh salah satu motif ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah skala prioritas.
Skala prioritas sendiri adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Pertimbangan dalam menyusun prioritas sendiri ada. Yang pertama, dilihat dari tingkat urgensi atau tingkat kepentingannya. Yang kedua, dilihat dari kesempatan kita untuk memiliki. Yang ketiga, pertimbangan masa depan. Yang keempat, kemampuan diri. Sekian atas apa yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.